kembali dalam sekolah minggu online kita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ayo semua duduk yang manis, kita memuji Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan masih memimpin kehidupan kami anak-anak sekolah minggu sampai saat ini. Kami akan mulai dengan sekolah minggu online kami. Mari Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita harus sama-sama memuji Tuhan. Ayo semua berdiri, kita harus menyanyi sama-sama. Kita menyanyi lagu Bagaimana Cara Musa. Pakai gerakan ya. Ayo semuanya berdiri. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang bukan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup terus menerus, berbelah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Oke adik-adik, satu pujian lagi kita nyanyikan, pujian cuy-cuy. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hai ya 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 ya, hai ya ya ya
Silakan dulu kembali adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita ya. Sebelum itu, kita sama-sama menyanyi pujian firman-Mu. Cerita, potong satu hati di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah hari ini. Ketong sudah menyanyi dan sudah memuji Tuhan. Tuhan, sekarang ketong mau mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang ketong dengar Tuhan dapat ketong lakukan dalam ketong punya kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Pasti semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Aku berharap adik-adik semua dapat membuka Alkitab masing-masing. Adik-adik membaca dalam hati dan kakak akan membacakan bagi kita semua. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkatalah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Salam adik-adik, apakah semua masih semangat? Pasti adik-adik semua masih tetap semangat untuk mendengarkan cerita. Sebelum kakak bercerita, kakak akan katakan, mana semangatmu? Lalu adik-adik jawab, ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik, tema cerita kita pada hari Minggu yang cerah ini adalah Tuhan senantiasa menyertai orang-orang pilihan dalam melayani. Adik-adik semua, cerita kita pada minggu ini masih berkelanjutan dari minggu yang lalu tentang kisah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang sangat diistimewakan, dikhususkan, dan sangat dikasihi oleh Allah. Akan tetapi bangsa Israel ini memiliki karakter tabiat yang sangat buruk. Mereka suka memberontak, keras kepala, dengan istilah lain tegak tengkuk. Mereka melakukan hal-hal yang jahat,
menyakiti hati Tuhan, melawan, sehingga Allah sangat marah, murka terhadap perbuatan bangsa Israel. Allah tidak ingin bersama-sama dengan bangsa Israel menuju ke tanah janjian, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, adik-adik semua yang terkasih, sebagai gambaran simbol bahwa Allah tidak bersama-sama dengan umat Israel, kemah pertemuan didirikan di luar dari perkemahan umat Israel. Jadi ketika umat Israel ingin bertemu dengan Tuhan, mereka harus berada di luar dari perkemahan mereka. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu marah, murka terhadap perbuatan bangsa Israel yang telah menyakiti hati Allah, tetapi Allah tidak membiarkan bangsa Israel untuk berjalan sendiri. Allah senantiasa mengutus malaikatnya untuk menyertai dan menuntun bangsa Israel. Apakah umat Israel taat pada perintah Allah? Ya, tentu umat Israel senantiasa taat pada perintah Allah. Sebagai bukti tanda ketaatan umat Israel, mereka harus melepaskan semua perhiasan yang ada di tubuh mereka. Karena perhiasan yang mereka gunakan itu sebelumnya mereka pakai untuk membuat patung lembu emas untuk disembah. Mereka melakukan penyembahan berhala dengan menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut, sehingga Allah tidak mau dan Allah menyuruh mereka untuk melepaskan semua perhiasan tersebut. Allah mau agar ketika umat Israel datang hanya mereka harus meninggalkan atau menanggalkan segala hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepadanya. Mereka harus datang kepada Allah dengan hati yang tulus, murni, dan suci. Adik-adik yang terkasih, suatu ketika Nabi Musa menghadap Allah, dan saat ia masuk ke pintu kemah, turunlah yang awan dan berhenti di pintu kemah tersebut. Kita tahu bahwa Allah sentiasa menyertai umat Israel. Pada siang hari Allah memberikan tiang awan untuk menaungi, dan pada malam hari Allah memberikan tiang api untuk melindungi umat Israel. Dan ketika Musa sudah masuk ke dalam kemah pertemuan, Allah berbicara kepada Musa bahwa Allah sangat mengasihi Musa dan umat Israel. Musa dan umat Israel mendapat kasih karunia rahmat daripada Allah. Dengan kasih karunia yang diberikan Allah, Musa tidak goyah, tidak pantang menyerah, tapi ia tetap semangat untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan, nilai Kristiani yang dapat kita ambil, pertama, Tuhan senantiasa membimbing dan memberikan kepada kita semua hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan ketentraman. Kedua, kita harus selalu belajar untuk taat pada perintah Tuhan melalui orang tua kita, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Anak-anak harus dengar-dengaran, patuh, taat pada perintah orang tua. Anak-anak tidak boleh melawan. Contohnya di rumah, ketika mama menyuruh anak-anak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya, anak-anak harus turut apa yang dikatakan oleh orang tua, karena itu adalah suatu proses untuk anak-anak juga bisa belajar bekerja. Yang ketiga, tentu pasti semua selalu mengalami kesulitan, khususnya anak-anak sekolah. Saat ini belum bisa tatap muka di sekolah, dan anak-anak semua harus belajar dari rumah. Ada begitu banyak tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, dan proses pembelajarannya harus dilakukan secara online. Pasti adik-adik juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ada materi juga yang sulit, dan ketika adik-adik mengalami kesulitan, yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, agar dengan hikmat daripada Tuhan, adik-adik dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dari sekolah. Dan juga adik-adik sangat membutuhkan tuntunan bimbingan dari orang-orang yang ada di dekat adik-adik, guru, bapak mama, kakak, yang dapat membantu adik-adik untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang adik-adik hadapi. Percayalah
bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita semua untuk mengalami setiap kesulitan yang ada. Sekian cerita yang kakak sampaikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom. Nah adik-adik, kesimpulan dari cerita yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Yang pertama, Musa akhirnya mendapatkan kasih karunia Allah dan mendapatkan semangat untuk menonton bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, yang kedua, Musa senantiasa mendapat bimbingan dari Tuhan sehingga dia dapat melakukan pekerjaan pelayanannya. Nah selanjutnya adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu KSH. Pakai gerakan ya. Kita akan menyanyi lagi satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku, dan kita akan berdoa. doa yang baik dan benar, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah melaksanakan kegiatan di ibadah sekolah minggu. Kami telah bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan, dan terkhususnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat bagi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar cerita firman Tuhan yang telah kami dengar dapat menjadi penuntun, pedoman dalam setiap kehidupan kami. Berkati kakak-kakak pengajar dari pos pelayanan 1 sampai 17 dalam setiap pergumulan, tugas tanggung jawab peran, karena Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang sementara beribadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan menolong memberkati dalam pergumulan, pertumbuhan perkembangan, pendidikan, berikan hikmat pengertian sehingga adik-adik dapat menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan baik dan adik-adik dapat berhasil meraih cita-cita dan harapan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sobat setia anak-anak. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Dadah!